Oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, buat jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, sebelumnya tadi kita sudah melihat penampilan dari Priscilla ya, wah, luar biasa. Kita tinggal melihat penampilan terakhir dari M. Syabil. Wah, tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu Priscilla nanya sama guru-guru kita dulu nih. Siapa mau nanya sama siapa? Ustadz Syam aja ya? Ustadz Syam aja. Yang tadi dibilang mirip, Ustadz Syam diri dong. Ustadz Maulana bilang mirip soalnya. Habib, mohon maaf di belakangnya Habib, kita geser dikit ya. Silakan. Tadi belakang, silakan. Pertanyaannya Cila. Apa tuh? Ustadz, Iya. bagaimana sebaiknya jika orang tua malah lebih ngebela adik? Daripada Adanya kakak. ada umur berapa adanya? Adanya Cila umur Cila berapa? bersaudara berapa orang? Satu doang. Oh sendiri? Anak tunggal? Enggak, maksudnya dua gitu. Adek, Dua, adek Cila sama Ade. Sama adek. Dan saya tahu yang paling tertua bapaknya kan? Iya. Kakeknya kalau masih ada. Iya. Gimana kalau orang tua Selalu ngebelain adeknya. sama dengan Ade? Subhanallah dalam Islam. Masya Allah tabarakallah. Ternyata kalau orang tua membeda-bedakan antar anak itu pernah kejadian di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal ini dipertanyakan oleh seorang anak bersama dengan orang tuanya datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi akhirnya menyatakan bahwa beliau tidak hendak menjadi seorang hakim ataupun menjadi seorang yang bersaksi pada pembagian tersebut karena orang ayah ini memberikan hanya kepada satu orang anak saja. Maka Nabi tidak mau menjadi saksinya. Artinya Nabi tidak menyetujui perbuatan tidak adil atas orang tua terhadap anaknya. Namun kalau disebut membela adik, kadang kita sebagai anak tuh nggak ngerti. Kakak, ini kan kakak nih. Kakak kadang-kadang kita ngerasa bahwa orang tua ngebela adik. Padahal tidak. Sebenarnya orang tua lah yang paling memahami kakak. Orang tua lah yang paling memahami adik. Kalau seandainya mungkin yang dibelain kakak, bisa jadi adiknya makin sedih. Bisa jadi adiknya makin Dan ngambek. kakak juga harus mengalah. Subhanallah, diajarkan dari kecil yang gede mengalah kepada yang kecil. Sayang terhadap yang kecil. Betul. Bukan dari umatku, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antaranya. Jadi kita menyayangi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Sang Maha Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kakak ngambil pelajaran bahwa ternyata orang tua sedang mengajarkan saya untuk mengalah, dan mengalah bukan berarti kalah. Orang tua sedang mengajarkan saya kasih sayang terhadap adik saya. Orang tua sedang mengajarkan saya kasih sayang terhadap saudara-saudara saya. Bagaimana sepeninggal nanti orang tua, ketika orang tua nanti sudah tiada, saya bisa melanjutkan kasih sayang orang tua saya terhadap saudara-saudara saya. Banyak di antara kita setelah orang tuanya tiada, dia tidak lagi saling menyayangi, mereka tidak lagi saling mencintai. Kenapa? Karena tidak ada pendidikan kasih sayang dari kecilnya. Maka ambil dalam hati kita. Yang kedua, kalaupun orang tua berbuat salah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak luput daripada kesalahan, termasuk orang tua kita. Orang tua kita bukanlah seorang yang luput dari kesalahan, bukanlah seorang yang menguasai ilmu parenting. Banyak zaman sekarang anak-anak yang menyalahkan, oh berarti saya salah didik dulu, oh berarti orang tua saya tidak ngerti parenting. Orang tua kita tidak menguasai hal tersebut, dan orang tua kita bukan nabi yang tidak pernah berbuat salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Namun biarlah kesalahan tersebut menjadi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan anak yang menghakimi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka sebagai seorang anak hanya perlu mengingatkan kepada orang tua, urusan dia bertanggung jawab itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tugas utama seorang anak terhadap orang tuanya adalah berbakti kepada mereka. Allah tidak katakan orang tua yang soleh. Allah tidak katakan harus orang tua yang ulama. Allah tidak katakan harus orang tua yang haji, enggak. Allah tidak katakan harus orang tua yang baik, enggak. Tapi kita semua anak dipastikan harus berbakti kepada kedua orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Wallahu Masya Allah, ta'ala. terima kasih banyak Ustaz Syam. Dari kecil itu harus dididik saling sayang sama keluarga. Iya dong. Nanti kalau udah besar ada yang susah yang nolongin pasti keluarga. Iya Saudaranya dong. yang nolongin. Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak ya. Buat Cila yang tausiahnya bagus banget dan juga sesuai dengan porsinya. Tepuk tangan sekali lagi buat Cila. Nah, Ustaz Syam makasih banyak juga. Sekarang waktu kita mendengarkan tausiah yang terakhir nih. Wah, dari peserta kita yang ganteng juga nih. M. Makasih. Sabil Maulana Cilik. Makasih. Cilik. Oh iya. Ini yang kan udah senior. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke kontes Dai ya Cilik. Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya apa dulu nih? Aku mau denger dulu nih. Temanya tentang berbakti kepada orang tua lewat
cerita Uwais Al-Qarni. Wah, kisah teladan dari Uwais Al-Qarni. Wah, keren nih pasti. Aku udah gak sabar. Kalau gitu langsung aja kita lihat penampilannya. Ini dia, M. Syabil Maulana. Ye, tepuk tangan dong. Sampurasun wahai semua. Yuk bersihkan hati yang kotor. Saya Muhammad Syabil Maulana dari Papandayan, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Ustaz, Wih, mantap. hari ini Syabil akan bertausiah tentang bakti kepada kedua orang tua. Tapi sebelum itu, izinkan Syabil bercerita tentang seorang sahabat Rasulullah yang Rasulullah sebutkan bahwa doanya tidak pernah tertolak. Ia bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda Yaman yang tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua renta. Untuk menafkahi ibunya, ia harus bekerja sebagai pengembala kambing. Hebatnya teman-teman, walaupun Uwais Al-Qarni menjadi pengembala kambing, ia tidak lupa untuk melaksanakan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai anak yang senantiasa mengabulkan semua keinginan ibunya. Suatu hari, ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk pergi haji ke tanah suci Mekah. Uwais Al-Qarni merasa berat untuk mengabulkan keinginan sang ibu karena kondisi mereka itu sedang kekurangan. Lantas Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana ya cara untuk membawa ibunya pergi ke tanah suci Mekah? Suatu hari, Uwais Al-Qarni membeli seekor anak lembu. Ia pergi ke bukit yang sangat tinggi dan membuat kandang untuk seekor lembu itu. Setiap hari, ia menggendong lembu dari bukit ke bawah, dari bawah ke bukit. Teman-teman, bisa membayangkan gak seberapa capeknya Uwais Al-Qarni? Iya, bisa. Masya Allah. Walaupun melelahkan, Uwais Al-Qarni tetap melakukannya. 8 bulan telah berlalu. Berat seekor anak lembu sudah sampai 100 kilogram. Dan Uwais Al-Qarni merasa ototnya sudah sangat kuat. Jadi teman-teman, Uwais Al-Qarni menggendong lembu itu berkali-kali sebagai latihan untuk memperkuat tubuhnya. Karena ia akan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan berjalan kaki. Teman-teman, dari Yaman ke Mekah itu butuh berbulan-bulan kalau berjalan kaki. Masya Allah, tabarakallah. Demikian ide dan tekad Uwais Al-Qarni demi melakukan baktinya kepada ibunya. Dari cerita yang saya ceritakan tadi, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatumu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika illayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14.
Teman-teman, Ye. mengakhiri tausiah Syabil hari ini, mari kita pejamkan mata sambil berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya Amin. warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang. Percayalah ibu, engkau kuatkan aku. Masya Allah. Katanya sayang pada orang tua. Tapi kalau minta dibantu sama orang tua, malah minta upah. Waduh, cuak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Syabil loh. Wey. Tapi kisah Uwais Al-Qarni ini memang selalu menarik untuk didengar. Ini Masya Allah luar biasa. Pemuda Yaman yang dimana dia berjuang banget buat nganterin ibunya pergi haji. Makanya latihannya sampai berbulan-bulan. Ini Masya Allah. Kita minta komentar dari guru kita. Kita minta nggak ya? Yang ada. Minta ya. Ustaz Maulana. Komentar saya, good job. Good job. Wah. Karena satu, interaktif. Interaktif. Interaktifnya bagus banget. Lalu Masya Allah Tabarakallah tidak menggurui. Betul. Walaupun saya tahu pasti dibuatkan naskahnya sama orang tua atau siapapun yang buatin. Tapi kelihatan tidak membaca. Tapi tatanan kata-katanya bagus. Artikulasi kata-kata yang keluar itu mantap. Dan sampai kepada kita. Tahu nggak kayak siapa? Kayak siapa? Kayak Ustadz Azhari ya? Iya benar. Iya, Ustadz Azhari Nasution ya. Iya kan? Masya Allah. Iya. Jadi nama boleh sama ya, Iya. tapi Body, dan Ustadz Azhari. Ustadz Azhari. Dan tapi luar biasa loh buat kita semua. Ini saya coba tadi itu pasti aku udah nangis tadi. Iya hampir, saya juga hampir. Saya nangis tadi, aduh ya Saya Allah. udah mau nangis, saya lihat Ustadz Maulana nggak jadi nangis saya jadinya. Saya tadi hampir nangis loh. Gini, kita ini kayak pingin dengar terus tadi. Masya Allah, benar. Apalagi tadi ditutup dengan doa, terus ditutupi dengan lagu yang berkesan, terus kasih job-jobnya itu luar biasa loh. Jadi kekinian banget. Kekinian banget. Kasih banyak ya sayang ya. Waduh luar biasa. Ini ada tantangan praktek gak nih buat Syabil Ada nih? dong. Apa nih Ustadz Maulana? Kalau saya sih gini, kalau disuruh ngerjain PR, yang mana pilih? Kerjain PR atau bantu mama? Bantu mama. Tapi Terus besok PR-nya ditanyain mana? PR-nya. Nah, Walaupun bingung kan dia kan? Kalau PR lebih penting dalam Islam itu mama itu lebih penting. Oh tuh. Dengerin tuh. Makanya jangan suka ngerjain PR. Jadi kalau pilihannya nanti dimarahin guru besok pagi. Enggak, soalnya bundanya 3 kali. Bunda, 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 terus Ayah. Gak ada guru di situ. Tahu nggak? PR, PR. ngerjainnya bareng ayah. Oh, ayah jadi panggil dia bantuin PR, tadi habis bantuin bunda. Coba, kreatif banget kan? Kita tidak menyangka jawabannya seperti itu. Iya. Bunda. Ayah. PR Jadi dikerjain sama bunda. bantuin bunda yang ngerjain PR ayahnya. Bagus ya. Tapi kalau aku pingin banget gendong, tapi kayaknya takut ya. Kenapa? Bapak ingat umur udah mau 50. Dia ngangkat tulang belakang rontok. Tapi pesan-pesannya gimana nih? Perasaannya ada di sini. Coba ajak semua teman-teman yang di rumah juga bisa dirasakan. Gimana rasanya? Tadi deg-degan sebelumnya gini-gini gelisah banget. Tapi Iya. pas tausiah keren banget. Keren. Jadi kalau bertausiah itu Teman-teman semuanya Ya, gitu. coba. Ayo dong, ayo kasih lihat Ayo, teman-teman. ayo. Ayo coba. Teman-teman. Ayo. Teman-teman semua. Yeay. Sampurasun. Dukung aku ya. Gitu. gak gitu dong. Iya. Nggak apa-apa kan didukung teman didoain. Teman-teman semua, dukung aku ya. Doain ya gitu. Doain ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Syabil. Ya Allah keren banget. Nah sekarang nih ya, kita sekarang kasih tantangan sama Ustaz Syam. Sami dikasih tantangan. Iya. Bisa. Ustaz Syam mau nih Tantangannya gendong Sami. Bagaimana sih caranya ya agar orang tua ini juga mengerti?
zaman mereka ini dulu nih ya kan nggak sama zaman-zaman anak sekarang. Cara mendidik yang dulu juga cara mendidik sekarang tuh harusnya berbeda. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin penjelasannya. Ustaz Maulana boleh duduk? Syabir boleh duduk di sini sayang? Baik, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah di haji terakhir setahun sebelum terakhir menjabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah menjadi seorang khalifah. Lalu beliau bersama dengan Sayyidina Ali pergi mencari seseorang yang bernama Uwais. Beliau pun bertanya, adakah kafilah dari Yaman? Maka orang-orang dari Yaman pun mengangkat tangannya. Kami, wahai Amirul Mukminin, adakah dari kalian yang berasal dari kampung Qarn, suku Qarn? Maka sebahagian daripada mereka mengangkat tangan. Kami, wahai Amirul Mukminin, maka adakah di antara kalian yang mempunyai tanda ini? Maka tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Apakah ini sudah orang Qarn semua? Sudah, wahai Amirul Mukminin, saya masih mencari satu orang. Apakah tidak ada di antara kalian yang ketinggalan? Maka mereka pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, masih ada satu orang Qarn yang kami bawa, tapi kami tugaskan ia untuk menjaga ternak kami di belakang, wahai Amirul Mukminin, karena dia tidak mempunyai biaya. Dia pun ikut bersama kami karena dia harus menjaga ternak. Maka Amirul Mukminin pun datang mengecek orang tersebut, apakah engkau bernama Uwais? Maka kagetlah manusia ini, manusia mulia ini pun kaget. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu namanya sedangkan ia belum memperkenalkan diri. Maka dia ternyata adalah seorang Uwais. Betul, siapakah engkau? Saya adalah Umar bin Khattab. Inikah Umar bin Khattab? Saya bolehkah menggenggam tanganmu, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin? Tangan inikah yang pernah menggenggam tangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau siapa? Saya Ali ibni Thalib. Tangan inikah yang pernah memeluk Rasulullah? Engkaukah sepupu kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Uwais, kekasihmu itu bukan hanya mengenalmu, tapi kekasihmu menyebutkan namamu. Muhammad, Rasulullah menyebut namaku. Bukan hanya menyebut namamu, wahai Uwais. Beliau katakan bahwa doamu diterima. Kami meminta untuk didoakan kepadamu. Kami minta engkau agar memohon ampunkan untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Uwais pun memohon ampunkan kepada mereka berdua. Ditawari Uwais untuk tinggal di Madinah, beliau tidak mau. Ditawari untuk pulang ke Yaman, beliau tidak mau. Beliau memilih untuk mengasingkan diri jauh ke negeri Irak karena beliau tidak mau dikenal oleh orang-orang manapun. Beliau ingin terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa taala tanpa terkenal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, bagaimanakah orang tua mendidik anaknya sesuai dengan zaman mereka? Maka tentu saja Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman. Al-Quran tidak lekang oleh waktu. Ada yang mengatakan pakai pendidikan Al-Quran sudah ketinggalan. Tidak mungkin. Al-Quran itu mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang berlaku sepanjang zaman. Mau dipakai oleh kakek kita, mau dipakai moyang kita, atau mau dipakai di tahun-tahun ke depannya, tidak akan pernah ketinggalan pendidikan Al-Quran. Pendidikan apa yang ada dalam Al-Quran? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian apa lagi? Tanyakan kepada anakmu, mata abuduna min ba'di, apa yang kau sembah nak setelah bapak tidak ada? Apa yang kau ingat nak setelah bapak tiada? Maka itu yang kita didikkan kepada anak kita, pendidikan Al-Quran dan pendidikan sesuai sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak akan pernah lekang oleh zaman. Maka tinggal pengaplikasiannya aja, tergantung apa yang sedang tren. Misalnya tadi kayak cuak-cuak segitu, subhanallah. Cuak, Ustaz Maulana, cuak. Subhanallah. Bukan, Ustaz Maulana tua. Tua. Ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi ditambahin lagi tentang kisahnya Uwais Al-Qarni ini. Jadi tambah lagi makin kita, aduh ya Allah kok bisa ya. Gimana caranya kita bisa mendidik anak kita seperti Uwais Al-Qarni ini, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang ayo nih buat Syabil nih. Ada pertanyaan gak buat Ustaz Maulana itu? Ustaz Syam. Apa tuh? Ya. Apakah boleh kita menjawab orang tua kalau orang tua selalu salahin kita? Menjawab orang tua ketika orang tua menyalahkan anaknya. Salah satu adab seorang anak di hadapan orang tuanya adalah diam ketika orang tua sedang berbicara. Jadi adabnya berhadapan dengan orang tua, baik orang tua sedang menyalahkan, baik orang tua sedang menasehati, baik orang tua sedang subhanallah kesal dengan kita, maka jelas adabnya adalah diam di hadapannya. Artinya bukan menjawab ketika orang tua sedang berbicara. Lalu kapan kita bisa mengingatkan orang tua? Maka anak harus tahu momennya.
makanya kapan kita mesti bicara, jangan berbicara sebelum diminta oleh orang tua kita. Lalu kalau kita punya klarifikasi terhadap orang tua, sebenarnya yang disangka oleh orang tua adalah sesuatu yang keliru, sebenarnya tidak seperti itu yang terjadi. Hai Syabil, kamu tuh nggak pernah ngerjain PR, padahal Syabil udah selesai PR-nya, subhanallah. Syabil, kamu tuh malas-malesan, kamu belum sholat ya. Orang tua lagi ngoceh, jangan langsung menjawabnya. Adabnya seorang anak di hadap orang tua adalah diam ketika orang tua sedang berbicara. Setelah ibu, setelah mama mungkin ngomong, setelah ngomel orang tua, barulah setelah itu, Ma, aku tuh udah sholat, Pa, aku tuh udah sholat. Maafin Syabil kalau kelihatan belum sholat, subhanallah. Kemudian yang kedua, tetap meminta maaf ke hadapan orang tua. Karena tidak mungkin orang tua marah-marah kalau tidak ada penyebabnya. Maka subhanallah, kalaupun dia marah-marah tanpa penyebab, biarlah menjadi urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Misal nih, orang tua lagi marahin Syabil, biasanya dimarahin karena apa Syabil? Jajanan di kulkas habis mulu Syabil. Apaan Syabil biasanya? Gak pernah dimarahin? Suka gangguin adik ya? Nggak punya. Nggak punya Punya. adik. Oh, kamu anak bungsu, punya kakak? Nggak. Oh, subhanallah. Anak tunggal tunggal. juga. Anak satu. Anak tunggal. Subhanallah. Masya Biasanya Allah. diomelin karena apa? Kalau tadi yang satu anak tunggal tapi ada adiknya. Iya. Bohong, tapi ternyata nggak bohong, memang benar. Bercabang kalau itu. Oh, subhanallah. Kenapa Syabil? Misalnya bohong, tapi aslinya nggak bohong. Oh, disangkanya bohong. Syabil, kamu bohong lagi ya? Gitu. Berarti Gitu pernah biasanya. bohong. Gitu ya Syabil ya? Terus kamu Ini jawabnya kompor gimana? banget sih. Ini kan malaikat di setannya di sebelah sini. Berarti kamu pernah bohong. Terus Syabil Ya, jawabnya karena gimana? katanya orang tuanya, Ya. kamu bohongnya, berarti pernah bohong kan? Ini orang tua nih. Nuduh nih ya. Nuduh ya. Kasih tahu, kasih Terus tahu. terus Jawab, Syabil jawab, gimana? jawab, Gimana jawab. Syabil jawabnya? Kamu bohong ya? Jawab Sabil, jawab orang tuanya. Saya jadi orang tua. Enggak kok, aku nggak bohong. Aku cuma tadi nggak kelihatan lagi ngapain. Oh, gitu. Subhanallah. Segini nggak kelihatan. Jadi benar, makanya setelah orang tua memberikan nasihat kepada kita, barulah kita menjawabnya. Bukan pada saat orang tua sedang berbicara, kita ikut untuk berbicara. betul. Enggak kok, enggak. Ingat kata Al-Quran, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Jangan pernah berkata, ah itu adalah terjemahan yang singkatnya. Tapi sebenarnya berkata, itu sudah sebenarnya. Fala tanharhuma, apalagi sampai mendikte orang tua, membentak orang tua, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan yang mulia saja. Iya mah, maafin ya mah. Mungkin mama nggak lihat, mungkin papa nggak lihat. Tadi Syabil udah ngerjain kok, tapi mama nggak lihat, papa nggak lihat. Susah nggak kayak gitu? Susah nggak? Enggak dong. Enggak. Harus berkata yang baik sama orang tua. Tapi lihat gak beda ya? Apa ya? Anak tunggal sama anak yang punya adik atau punya kakak. Dulu saya waktu umur segini kurus banget kan? Karena kasih sayangnya udah Jangan pernah terbagi. Karena ada membanding-bandingkan saingan, orang. karena ada Jangan saingan. pernah membanding-bandingkan orang. Bapak juga dulu kurus banget saya lihat waktu nikah. Karena keluarganya banyak. Jadi bagi-bagi makanannya. terbagi kan Kalau dia sayangnya. nggak ada Nggak ada saingan, nggak ada saingan. Ya, Masya Tapi aku Allah. lihat orang tuanya sana mirip. Oh iya. Masya Allah. Pokoknya Syabil hebat. Nah, Insya Allah. sekarang kita mau coba panggil dulu yang lainnya. Mana Cila? Ayo, Cila. Mana Khalid? Sini dulu dong sayang. Nah, coba. Khalid, Di antara Cila. mereka kita tahu. Udah pada sahur? Udah pada sahur ya? Alhamdulillah, udah. Kita tahu yang mana yang sahurnya paling banyak. Jadi saya kira panggil ke sini untuk menentukan siapa pemenangnya. Oh. Tapi cuma ditanya untuk sudah sahur nggak? Iya. Ya udah. Dan siapa sahur paling banyak? Kelihatan sih. Belum tentu Ya, tahu. belum tentu, Belum ya kan? tahu. Nah, buat jamaah Islam yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita nanti akan mengumumkan siapakah yang juara 1, juara 2, dan juara 3 hari ini. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong.